awal kini mulai kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah. Kepulangan jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 15 Juli mendatang. Seperti inilah suasana rombongan jemaah haji Indonesia yang telah mengambil nafar awal. Usai lempar jumroh di Mina, para jemaah selanjutnya akan kembali ke Mekah. Sementara jemaah yang masih mengambil nafar tsani, hari ini akan melakukan lempar jumroh untuk terakhir kalinya. Sebagian jemaah haji lainnya telah berada di Mekah untuk tawaf ifadah dan sa'i. Pengurus Haji Indonesia meminta kepada para jemaah yang telah tiba di Mekah untuk istirahat terlebih dahulu. Pemulangan jemaah haji ke tanah air dimulai pada 15 Juli dengan sebanyak 1.500 lebih jemaah dari 4 embarkasi. Puji Abdul Subekti melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Masya Allah, alhamdulillah tidak terasa sedikit lagi rangkaian puncak ibadah haji tahun ini selesai. Semoga jemaah haji bisa pulang ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Amin, amin ya robbal alamin. Ustadz, bicara haji mabrur, sebenarnya apa yang dimaksud haji mabrur yang dijanjikan surga sebagai ganjarannya? Dan apakah kita bisa mengetahui tanda-tanda haji kita mabrur diterima atau tidak? Ya, menurut cinta insya Allah kita doakan terlebih dahulu semua jemaah haji dari manapun mereka mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Haji mabrur itu artinya haji yang diterima, haji yang makbul di sisi Allah. Bagaimana haji itu menjadi mabrur? Ada syarat, ada rukun, ada yang wajib, ada yang harus dihindari. Selama jemaah memenuhi semua rukunnya, syaratnya, kewajibannya, tidak melanggar larangan-larangan ketika haji, maka insya Allah semuanya berhak menjadi haji yang mabrur. Jadi haji yang mabrur itu kata Imam Ghazali bukan hanya diperuntukkan untuk satu orang. Ya misalnya jemaah tertentu haji mabrur, yang lain tidak. Tapi semua jemaah haji manakala memenuhi syarat, rukun, kewajibannya, tidak melanggar larangan-larangan yang memang dilarang dalam masa perjalanan ibadah haji, semua layak dan berhak mendapatkan titel haji yang mabrur. Dan haji mabrur itu memang cirinya ada dua. Ciri tadi ada ciri dalam arti fikih, secara lahiriah. Ya, sebagaimana kita sholat, kalau memang kita penuhi semua lahiriahnya, insya Allah diterima. Tapi ada dimensi yang kedua, namanya dimensi filosofi. Yaitu bagaimana sungguh-sungguhnya, bagaimana ketulusannya, bagaimana emosinya, bagaimana akhlaknya. Kalau kemudian juga ia memenuhi aspek akhlak, kesungguhan, tawakal, kesabaran, keikhlasan. Karena haji ini tidak ringan, memang mudah. Tidak ringan, memang berat. Karenanya berat itulah pahalanya amat sangat besar. Tidak ada balasan lain kecuali surga. Untuk itu, maka dua hal itulah yang disampaikan oleh para ulama. Memenuhi rukun-rukunnya, kewajibannya, dan semua persyaratannya, tidak melanggar larangannya. Kemudian diperkuat, disempurnakan dengan bagaimana kita menunaikan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, dikit-dikit jangan kemudian dikit-dikit itu saya nggak kuat, dikit-dikit saya nggak kuat. Sungguh-sungguh dulu. Ikhlas pula, sabar kalau ada godaan-godaan semasa menunaikan ibadah haji dan sebagainya. Kalau itu terpenuhi dari dua aspek itu, maka insya Allah kita sangat yakin semua jemaah haji pulang ke tanah air mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya nih Ustadz, rangkaian haji memang sedikit lagi selesai, namun kepulangan sebagian jemaah ke tanah air masih lama. Bahkan ada yang setelah ini menuju Madinah. Nah, apa saja ibadah yang sebaiknya dilakukan jemaah menunggu waktu pulang ini Ustadz, baik yang di Mekah maupun di Madinah? Alhamdulillah kita tentu apresiasi alokasi tidak hanya untuk yang wajib. Yang wajib ini sudah hampir berakhir. Ada yang hari ini, ada yang besok hari. Maka ada tambahannya namanya yang sunnah-sunnah. Kita berziarah ke makam Nabi, kita berziarah ke Masjid Nabawi, kita berziarah ke tempat Nabi SAW dilahirkan di Mekah, kita berziarah ke tempat-tempat yang disebut dengan sejarah-sejarah di masa Nabi. Ada Masjid Qiblatain, ada juga masjid-masjid Khandaq dan sebagainya. Karena di situ dalam tanda kutip kita napak tilas. Bahkan ada satu masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi, Masjid Kuba. Siapa yang sholat 2 rakaat di masjid itu sama dengan dia menunaikan ibadah umroh atau ibadah haji. Ya, sehingga ini merupakan satu kesempatan untuk menambah yang sunnah. Kalau masih berada di Mekah, silakan tawaf. Tawaf itu tidak ada batasnya. Setiap masuk dia perbanyak tawaf, perbanyak doa, perbanyak
berzikir dan sebagainya. Mungkin juga ada harta yang ia bawa, perbanyak pula infak dan sedekah. Sehingga selain dari kita mendapat haji mabrur sesuai dengan ketentuan, kita mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Caranya adalah perbanyak yang sunnah. Bahkan kalau sunnahnya sudah selesai, insya Allah kita selesaikan yang mubah-mubah. Belanja, cari oleh-oleh, ya, perbanyak silaturahim dengan siapapun, sehingga kita tidak hanya memenuhi yang wajib, tapi kita menambah yang sunnah. Plus kalau itu menjadi ya kebutuhan kita karena ada saudara keluarga yang menanti di tanah air, maka silakan kita lakukan yang mubah, berbelanja, mencari oleh-oleh yang unik agar tidak hanya jemaah haji yang berbahagia, keluarga yang ditinggalkan itu sangat berbahagia dengan oleh-oleh yang disiapkan oleh jemaah haji kita, insya Allah. Insya Allah. Nah Ustadz, ini berbicara mengenai amalan-amalan yang bisa dilakukan, mencari yang sunnah-sunnah begitu. Apa saja yang bisa dilakukan ketika berziarah ke makam Nabi? Insya Allah Mbak Nur Cinta, kita sangat yakin keagungan baginda Nabi. Dikhususkan oleh Allah bahwa ruhnya Nabi itu mendengar salawat dan salam dari kita. Maka kita datang ke makam Nabi, ke kuburan Nabi dengan mengucapkan salawat dan salam. Di situ pula ada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Kita mengucapkan salam kepada keduanya. Setelah itu kita perbanyak berdoa. Doa yang paling utama, doa minta syafaat. Karena baginda ini akan memberikan syafaat kepada umatnya. Ini langsung kita di depan makamnya. Langsung kita berada di depan beliau. Seolah-olah beliau berada di depan kita. Maka banyak yang menangis. Banyak yang tidak tahan melihat kubur dari baginda Nabi yang sangat mulia. Inilah kesempatan emas. Kita langsung berdoa, perbanyak sholawat, perbanyak zikir. Kemudian kita mohon yang paling utama agar kita, keluarga kita, sahabat kita, seluruhnya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, masih banyak amalan ibadah yang bisa dilakukan. Jangan kemudian terbuang sia-sia ketika di sana begitu ya Ustadz. Boleh mencari oleh-oleh yang unik-unik, tetapi juga amalan yang sunnah maupun yang mubah juga jangan ditinggalkan begitu. Dan alhamdulillah terima kasih informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di segmen 2 ini. Terima kasih banyak Ustadz Atabik Lutfi atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Acua TV. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nur Cinta. Sama-sama, terima kasih Ustadz Atabik Lutfi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Muslim Update akan kembali hadir